Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas PR yang sudah ada di materi atau pertemuan sebelumnya. Jadi ini nanti karena kemarin sengaja saya buat eh, dua bentuk begitu ya. Jadi ada angka ganjil, ada angka genap. Jadi kelas yang ada yang mendapatkan kelas angka ganjil saja, ada yang saya ambil angka genap saja. Nanti tidak akan saya bahas semua, hanya saya ambil beberapa nomor untuk soal sehingga nanti kalian bisa memahami. Kalau kalian memahami dengan bentuk soal apapun pasti bisa seperti itu ya. Uh, Baik, untuk yang pertama kita bahas dulu untuk soal yang nomor 22. Jadi ini untuk yang genap ya. 22 barangkali nanti akan bertanya-tanya, "Loh, Pak, saya nggak di soal saya kemarin tidak ada nomor 22 ya." Sekali lagi nanti akan saya ambil acak, ada yang ganjil, ada yang genap. Dua-dua kemarin soalnya gimana ya? Masih ingat? Baik, seperti ini ya, dua-dua A union B iris C atau A union B interseksi C sama dengan A union B interseksi A union C. Baik, yang perlu kita bahas lebih detail dulu adalah sebenarnya pembuktian teori himpunan khususnya untuk bentuk yang seperti ini. Untuk bentuk sama dengan seperti ini sebenarnya caranya banyak sekali ya. Kalau model yang kemarin, pembuktian yang kemarin saya menggunakan pembuktian dengan definisi pembentuk himpunan. Jadi definisi formal pada himpunan. Ada yang membuktikan dengan aljabar pada himpunan. Ya, jadi banyak sekali teknisnya. Ya, teknis membuktikan yang kemarin, sekali lagi yang kemarin itu saya menggunakan definisi himpunan, definisi formal himpunan. Ada yang menggunakan aljabar pada himpunan. Jadi kalau menggunakan definisi formal himpunan itu saya menggunakan definisi kesamaan himpunan. Kalau kesamaan himpunan itu kan kalau ada tanda sama dengan ya yang kiri sama dengan yang kanan, berarti kan yang kiri subset ke yang kanan dan yang kanan subset yang kiri. Makanya berdasarkan definisi kesamaan himpunan kan seperti itu. Makanya dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ada lagi yang menggunakan aljabar pada himpunan. Jadi aljabar himpunan itu cukup nanti mengoperasikan himpunan-himpunan yang ada di soal kemudian nanti dibuktikan. Ada yang menggunakan diagram Venn, ya ada yang menggunakan diagram Venn, ya membuktikannya dengan gambar diagram Venn, nggak jadi masalah. Ada yang membuktikan sifat keanggotaan. Jadi kalau sifat keanggotaan itu mirip kayak definisi kesamaan himpunan tapi tidak menggunakan subset, ya tidak menggunakan subset, langsung aja. Ya, ada yang menggunakan tabel himpunan. Tabel himpunan itu nanti mirip kayak kita menggunakan tabel logika seperti itu. Jadi nanti kalian bisa memilih. Saya rasa di mata kelas sebelumnya kalian sudah pernah dapat. Kalian bisa memilih mana yang menurut kalian mudah. Nanti saya coba, barangkali tidak semua. Sekali lagi metodenya saya hanya ambil yang sekiranya jarang digunakan, yang seringkali biasanya saya gunakan nanti dengan definisi kesamaan, atau bisa jadi nanti sifat keanggotaan, atau bisa jadi gunakan aljabar pada himpunan. Ya, seperti itu. Kalau yang diagram Venn terus menggunakan kayak logika itu ya jarang digunakan, dan juga nanti ada beberapa konteks tertentu itu tidak bisa digambarkan, ya sulit untuk digambarkan, sehingga kita lebih mudah menggunakan definisi formal seperti itu. Baik, next, misalkan saya ingin membuktikan ini kalau dengan menggunakan definisi kesamaan pada himpunan. Ingat, kalau definisi kesamaan kalau ada sama dengan seperti ini berarti ya kiri ke kanan, kiri subset kanan dan kanan subset kiri. Jadi nanti membuktikannya adalah dua kali seperti itu ya. Baik, bukti yang pertama dengan definisi kesamaan himpunan.
Baik, kalau kesamaan himpunan berarti kita membuktikan A union B iris C itu sama dengan A union B iris A union C. Baik, dimulai dengan ambil sebarang. Ambil sebarang X anggota A union B iris C. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan definisi kesamaan himpunan pasti dimulai ambil sebarang. Bagaimana caranya? Nanti yang kita ambil yang di bagian kiri itu dirubah menjadi ke bagian kanan. Nanti X anggota yang bagian kanan. Ya, berdasarkan definisi subset. Nah, baru kita tulis, maka kita peroleh, kalau kita menuliskan secara definisi formal pada union itu berarti maknanya adalah X anggota A atau X anggota B iris C. Ya, sehingga kita peroleh, sehingga berdasarkan definisi juga X anggota A atau X anggota B dan, nah ini kita definisi irisannya kan, dan X anggota C. Nah, kemudian kalau ini kita operasikan jadi X anggota A atau X anggota B dan X anggota C berdasarkan kaidah dalam bahasa Indonesia, ini maknanya apa? Berarti X anggota A atau X anggota B dan X anggota A atau X anggota C, ya, didapat. Nah, X anggota A atau X anggota B dan X anggota A atau X anggota C. Baik, dari sini masih ingat kalau kita punya X anggota A atau X anggota B berarti maknanya apa aja? Masih ingat? Berdasarkan definisi union berarti dapat ditulis X anggota A atau X anggota B itu berarti A union B dan X anggota A union B dan X anggota A union C. Nah, X anggota A union B dan X anggota A union C berarti berdasarkan definisi dari irisan berarti bisa kita tulis apa? Maka atau dengan kata lain boleh kita tuliskan ini X anggota A union B dan ya kita ganti dengan irisan, diiris dengan A union C. Nah, ini kan hasilnya dari kiri, ya, X anggota A union B iris C ini sama dengan X anggota A union B iris A union C, berarti jadi terbukti, ya. Jadi terbukti dia subset, ya. Kita menggunakan apa tadi? Ke definisi kesamaan himpunan. Jadi terbukti bahwa A union B iris C itu subset dari A union B iris A union C, ya. Ini kita tulis dulu. Ini tadi kita buktikan A union B iris C subset dari A union B iris A union C. Baik, untuk selanjutnya kita buktikan yang kanan subset yang kiri. Jadi kita cari A union B iris A union C subset dari A union B iris C. Caranya sama, dimulai dengan ambil sebarang X anggota A union B diiriskan dengan A union C, ya.
Nah, berdasarkan definisi maka kita peroleh X anggota A union B dan X anggota A union C. Jadi berdasarkan definisi irisan yang ini. Kemudian kalau sudah kita definisikan yang A union B, ya, sehingga kita peroleh X anggota A atau X anggota B, dan ini juga kita definisikan yang ini X anggota A union C, berarti X anggota A atau X anggota C, ya. Nah, di bagian kiri ada X anggota A, di bagian kanan juga ada X anggota A, ya, dihubungkan dengan kata dan. Nah, ini juga kita bisa tuliskan, dapat ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, dapat ditulis X anggota A dan X anggota B atau X anggota C, ya, seperti ini, ya. Jadi kalau tadi kita punya bentuk seperti ini, kemudian karena ini ada X anggota A, di sini juga ada X anggota A, ini kita ambil X anggotanya A, nah kalimat dannya ke depan, dan X anggota B atau X anggota C, ya. Dengan kata lain, boleh berdasarkan definisi kita bisa menuliskan X anggota B atau X anggota C, jadinya apakah union itu berarti X anggota A dan X anggota B union C, ya. Nah, kemudian X anggota A dan X anggota B union C, dan di sini posisinya sebagai apa? Berdasarkan definisi irisan, berarti dan ini kita ganti menjadi interseksi, ya. Didapat ini X anggota A, dannya kita ganti dengan irisan B union C. Nah, dari sini kita bisa menuliskan juga bahwa ternyata hasilnya adalah sesuai. Jadi ini kan dirubah bagaimana caranya mirip dengan yang di sini, subset. Nah, ternyata kita berawal dari ini, berakhir dari ini, kita terbukti bahwa apa? Berdasarkan definisi dari subset kan terbukti kita berawal dari X anggota A union B iris A union C, berakhir X anggota A iris B union C, berarti ya sesuai dengan definisi subset. Berarti ini jadi terbukti bahwa A union B iris A union C subset dari A union B iris C dari 1 dan 2, maka terbukti bahwa A union B iris C itu sama dengan A union B iris A union C, ya. Ini untuk menggunakan bukti definisi kesamaan himpunan. Kemudian misalkan saya membuktikan dengan sifat keanggotaan. Pembuktian dengan sifat keanggotaan pada himpunan. Jadi kalau misalkan kita akan membuktikan tadi ini dengan soal yang sama aja, biar nanti kita bisa membandingkan A iris B A union B iris C, A union B iris A union C. Nah, A union
B iris C sama dengan A union B iris A union C. Nah, kalau seperti ini, kalau menggunakan pembuktian dengan sifat keanggotaan, caranya gimana? Kita tulis dengan definisi sifat keanggotaannya. Kalau kita membuktikan dengan sifat keanggotaan, kita nanti hanya membuktikan bagaimana caranya ini sama dengan yang kiri sama dengan yang kanan, atau yang kanan sama dengan yang kiri. Jadi kita definisikan dulu. Kalau kita punya A union B iris C itu berdasarkan sifat keanggotaannya itu ditulis X sedemikian sehingga X anggota A union B iris C, ya seperti ini. Baru nanti kita definisikan, ya baru kita tuliskan lagi. Berarti ini maknanya X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B diiris C. Nah, ini juga berarti X sedemikian sehingga X anggotanya A atau X anggota B dan X anggota C. Kemudian ini X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B dan X anggota A atau X anggota C. Kemudian ini X demikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Karena ini adalah ada kata dannya, maka kita boleh menuliskan ini diiriskan iris X anggota A. Nah, seperti ini X anggota A atau X anggota C. Nah, sehingga dari sini ini X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B, berarti maknanya X anggota A union B dan X anggota A union C. Atau ini dan aja dulu, nggak apa-apa. Ini dan ini dan lagi, berarti ini aja, ini nggak usah, adanya nanti. Berarti ini seperti ini. Baru kalau sudah X anggota A union B dan X anggota A union C, jadinya X sedemikian sehingga X. Nah, dan ini adalah irisan, berarti ini boleh kita tuliskan A union B diiriskan dengan A union C. Nah, dari sini kita boleh menuliskan bahwa ini maknanya apa? Ini maknanya adalah A union B diiriskan dengan A union C. Seperti ini juga boleh, ya, seperti ini. Baik, kalian nanti juga bisa memilih. Saya juga tidak akan membuktikan semua, maksudnya ini menggunakan 4 metode gitu, tidak 5 metode gitu, tidak ya. Ini hanya gambaran aja. Nanti kalau semua saya bahas nanti tidak selesai nanti, ya. Nanti barangkali ada soal yang lain, kita nanti ada yang kita sesuaikan. Ada yang kesulitan misalkan menggunakan apa, definisi kesamaan kesulitan, atau dengan sifat keanggotaan kesulitan, bisanya memang menggunakan aljabar pada himpunan yang menggunakan itu, ya bisanya menggunakan diagram Venn yang menggunakan itu gitu, ya. Cuma nanti kalau di soal dibuktikan dengan metode ini atau cara ini, ya kita mengikuti, ya. Baik, sekarang untuk yang nomor ganjil 23.
eh, A iris A aksen union B sama dengan A iris B. Nah, misalkan saya dengan menggunakan ini nomor 23 ini tidak menggunakan metode yang di atas, menggunakan cara yang lain juga, biar nanti kalian juga ada gambaran cara membuktikannya. Misalkan saya menggunakan pembuktian aljabar himpunan ya. Pembuktian aljabar himpunan. Baik, misalkan saya punya A iris A X aksen union B itu, nah berdasarkan sifat distributif yang atas di pertemuan sebelumnya ini kan, kalau kita punya A iris B union C ini ya, berdasarkan sifat distributif A iris B union C ini boleh kita tulis A iris B atau A iris C. Ini juga boleh kita tuliskan dengan aljabar himpunan ini, boleh kita tuliskan A iris A aksen union A iris B. Nah, A diiris dengan A aksen ya, A diiris dengan A aksen itu berarti jadinya apa? Jadinya kan himpunan kosong ya, himpunan kosong union A iris B. Himpunan kosong digabung dengan A iris B jadinya apa ya? Tetap A iris B. Nah, seperti ini juga lebih simpel ya, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan ya, nomor 23. Apakah boleh Pak menggunakan yang atas? Ya boleh. Apakah yang ada boleh menggunakan yang ini? Boleh, monggo ya. Menggunakan pembuktian aljabar himpunan juga boleh, menggunakan cara yang lain dengan diagram Venn juga boleh ya. Kalau kalian ingin menggunakan tabel pada pembentuk himpunan juga boleh ya, seperti itu. Ini yang nomor 23. Untuk metode yang lain bisa dicari. Boleh kita tuliskan, jadi terbukti bahwa A iris A aksen union B itu sama dengan A iris B. Baik, barangkali itu ya untuk PR-nya. Sekali lagi kalian nanti bisa lanjutkan sendiri. Kalau kalian paham dengan metode apapun kalian bisa, atau memang ada beberapa soal yang harus menggunakan metode aljabar misalkan ada ya. Jadi kita nanti mau menyesuaikan. Ada yang harus dikerjakan dengan menggunakan yang atas ini, definisi kesamaan himpunan ada. Jadi nanti kalian ada yang bisa digunakan dengan seluruh metode ada ya. Jadi kalian nanti bisa memilih atau menyesuaikan mana yang sekiranya mudah bagi kalian dan bisa dikerjakan sesuai soalnya. Itu untuk modelnya. Nanti yang lain bisa kalian kerjakan sendiri gitu ya. Saya sudah ambil satu genap satu ganjil, saya rasa sudah cukup untuk PR-nya. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya.